Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat Pahing ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini menanggapi komentar saudara kita ya. Tirakatnya Jumat Pahing biar rezeki datang melimpah itu bagaimana? Ya. Nah, ketika kita bicara tirakat ya, itu dua hal ya. Kita tidak bisa lepas dari usaha lahir ya. Usaha lahir ya, aktivitas pekerjaan yang kamu lakukan sehingga kamu mendapatkan rezeki, itu aktivitas lahir. Itu kamu harus punya ilmunya, sesuaikan dengan usahamu. Misalnya kamu dodolan cilok ya, kamu harus paham ya, bagaimana menjual cilok itu dari hulu sampai hilir, itu kamu harus paham ya, ilmunya. Lah, berbicara masalah tirakat ya. Tirakat itu adalah motivasi ya, yang kita bangun melalui pendekatan ibadah ya. Jadi kalau Anda berbicara masalah tirakat, pertama yang harus Anda kuasai atau yang Anda lakukan ya teman-teman Jumat Pahing adalah tingkatkan ibadahmu kepada Tuhan yang wajib. Yang wajib dulu kamu penuhi, jangan yang sunnah. Yang sunnah itu tambahannya untuk mempercepat. Yang wajib dulu. Kadang kita enggak. Yang wajib enggak dikerjakan, yang sunnah dikerjakan. Banyak seperti itu. Karena terobsesi dengan hasilnya. Ya. Tirakat apa? Ya, banyak sekali tirakat. Kamu bisa puasa, kamu bisa zikir, ya. Kamu bisa meditasi, ya. Itu harus kamu lakukan. Nah, tanda bahwasanya tirakatmu itu berhasil itu ya, kamu sudah tidak berat itu loh menjalankan tirakat itu. Kamu sudah nyaman ya. Sudah tidak ada kemerungsung di hatimu gitu. Waduh, saya sudah puasa 1 tahun. Loh, ini pernah saya alami, bukan katanya ya. Saya puasa ya 1 tahun. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, batin saya ya, nafsu saya itu yang bilang sama saya sendiri. Ya, kamu sudah puasa, sudah tirakat selama 1 tahun. Tuhan sudah belum mengabulkan hajatmu. Wis lereno tirakat, tidak usah tirakat telek-telekan. Loh, itu nafsu saya itu ngomong sama diri saya sendiri. Saya bilang apa? Nah, mungkin tahun kedua juga sama, sampai tahun keempat ya, 3 ke 4 itu sudah enggak tanya lagi. Mungkin capek nafsu saya ya, karena saya enggak ngereken gitu ya. Dan tahun keempat itu saya sudah bisa larut di dalam tirakat itu. Wis enggak mikir ya, dikei karepmu ndak dikei karepmu, rezekinya lancar atau ndak, wis karepe pangeran wis. Yang penting apa? Saya sudah berusaha. Lahir saya juga bekerja, batin saya tirakati. Ya, puasa teman-teman, baca sholawat dalail khairat. Ya, itu sudah sampai sekarang ini sudah hampir 11 tahun ya amalannya. Kalau puasanya cukup 3,5 tahun saya. Ya, yang putus-putus 3 bulan, puasa 3 bulan, nah itu banyak ya, berkali-kali saya. Nanti yang panjang itu 3,5 tahun. Ya. Padahal ya, zaman dulu itu ketika saya tirakat itu 2 minggu saja ya, 2 minggu saja. Itu sudah dikabulkan sama Tuhan, sudah lebih-lebih. Ya. Akhirnya saya renungkan ya, kenapa kok saya tirakat sampai bertahun-tahun ini tidak dikabulkan sama Tuhan. Ternyata apa? Kemerungsung. Hati-hati ya, ketika kamu menjalankan tirakat terus kamu kemerungsung, artinya obsesimu, harapanmu ingin segera terkabul dengan laku yang kamu kerjakan ya. Teknis spiritual ya, kamu puasanya, kamu zikirnya, itu tidak sebanding dengan permintaanmu. Nah, itu malah tambah lama. Oh iya teman-teman,
Akhirnya ketika kita bisa los itu 2 minggu itu sudah dikabulkan saya. Dulu saya itu ya keluar dari perusahaan, tidak punya pekerjaan. Ya. Itu saya tidak bingung teman-teman. Saya tidak bingung. Saya ingin niat tirakat itu. Setiap hari itu dzikir, wirid, puasa selama 2 minggu. Full. Apa yang terjadi? Tenang, tidak mikir besok itu dapat pekerjaan atau tidak, sudah tidak mikir. Ternyata ya dapat ya teman-teman. Ada 3 panggilan kerja sekaligus dalam waktu yang bersamaan dan semuanya diterima. Coba bayangkan. Yang terakhir, ya memang ada unsur sihirnya ya. Disumbat rezeki saya. Akhirnya sampai hampir 4 tahun tidak bekerja. Artinya tidak bekerja ikut orang. Nah, dari situ saya memutuskan sudah saya tidak akan ikut orang lagi. Saya harus usaha sendiri. Dan alhamdulillah ya rezeki itu ada saja. Ya. Saya mulai membuka konsultan hukum. Nah, itu ada. Sampai sekarang. Ya. Jadi itu ketika kita mau berbicara supaya rezeki kita lancar, kita menggunakan pendekatan tirakat, kita tirakat. Tapi jangan kemerungsung ya, teman-teman Jumat Pahing. Jangan kemerungsung dengan hasilnya. Nikmati tirakat yang kamu lakukan. Itu secara spiritualnya seperti itu. Tapi secara lahiriahnya, apa yang kamu usahakan itu benar-benar kamu harus maksimalkan. Kamu harus terus belajar. Kamu harus terus beradaptasi, menyesuaikan diri sampai benar-benar kamu bisa berhasil. Jadi caranya seperti itu ya. Paham ya? Nah, demikian yang bisa saya sampaikan ya. Silakan ya teman-teman Jumat Pahing, kalau ada pertanyaan nanti tulis saja di kolom komentar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.